Perhatikan baik-baik, perhatikan. Ini yang jarang ilmunya. Saya tutup sampai di sini. Allahu Akbar. Tangan di sini. Kenapa kanan menutup yang kiri? Dan kenapa diletakkan di sini? Kapan itu muncul? Karena awal sholat itu tangannya begini, bukan begini. Awalnya begini. Ini irsal namanya. Ada kejadian apa sampai tangan begini? Itu kejadiannya nanti diturunkannya Quran surah ke-11 ayat 114. Ada seseorang sahabat Nabi yang berlumur dengan dosa, melakukan kesalahan, dia pengen taubat. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hukum aku. Saya nggak mau dihukum di akhirat, saya ingin selesai di dunia. Maka waktu salat mau tiba seperti sekarang. Kata Nabi, nanti kita salat dulu. Begitu salat turunlah ayat. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Begitu selesai salat, dia datang lagi, ya Rasulullah, hukum aku. Kata Nabi, sudah turun pemaafan dari Allah, tak ada lagi yang harus dihukum. Maka dari peristiwa itu muncullah kemudian sedekah yang kanan menutup yang kiri. Kenapa kiri didahulukan? Ini kiri gambaran dari keburukan. Aliran yang kurang bagus, aliran yang kiri. Pemikiran kurang bagus, pemikiran yang kiri. Gambaran-gambaran kiri, sehingga kiri digunakan pada yang kurang ideal. Cuci tangan, cuci kotoran kiri kan? Ya kan? Kalau Anda pernah berbuat salah karena tak mampu menahan hati, tak mampu mengendalikannya, maka kalau ingin tobat, cepat tutupi dengan yang kanan yang baik. Anda pernah berbuat salah, jangan putus asa, tutupi dengan kebaikan. Ini yang dimaksud ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau Anda pernah berbuat salah, enggak ada manusia sempurna. Suami pernah salah, istri pernah salah, enggak ada yang sempurna. Yang enggak pernah salah itu malaikat. Pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang punya masalah. Curhat. Beliau curhat. Dicurhatnya pada siapa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan. Itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung. Beliau datang, Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah Bu, udah lama tidak? Cukup lama. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat, tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu ibu bermohon kepada Allah. Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku, dilahirkan di rahimku, dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh, rajin menunaikan sholat, dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Nggak usah diingatkan lagi, ibu nggak usah bilang sama anak, lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustadz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa Bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini nggak sholat karena mama kan dulu juga nggak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kemudian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif.
minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan. Lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala.